Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penawaran pembuatan website penjualan dress wanita Aura Quina. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Sigit Nurrahman, Asyifa Citra Rahmadini, Rizky Noviansyah, Rizky Aditya, dan Fauzan Sadida Ramadan. Di sini saya Asyifa Citra Rahmadini akan mempresentasikan mengenai bab 1 dan bab 2. Langsung saja, bab 1 latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam pola transaksi dan strategi pemasaran di sektor industri fashion. Di era digital saat ini, konsumen semakin terbiasa melakukan aktivitas belanja secara online karena dinilai lebih praktis, efisien, serta mampu memberikan akses terhadap beragam pilihan produk tanpa dibatasi oleh waktu dan lokasi. Perubahan perilaku konsumen ini menjadi peluang besar sekaligus tantangan bagi pelaku usaha fashion untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Brand fashion wanita Aura Quina sebagai salah satu pelaku usaha di bidang penjualan dress wanita perlu memiliki media penjualan yang profesional, terintegrasi, dan mampu mempresentasikan identitas brand secara kuat. Saat ini, proses pemasaran dan penjualan yang masih bergantung pada media sosial atau platform pihak ketiga memiliki berbagai keterbatasan, seperti kurang optimalnya pengelolaan katalog produk, keterbatasan sistem transaksi, minimnya laporan penjualan yang terstruktur, serta pengalaman penggunaan belum sepenuhnya terkendali oleh pihak brand. Selain itu, ketergantungan pada platform eksternal juga berpotensi menimbulkan kendala dalam pengembangan bisnis jangka panjang, seperti keterbatasan customisasi fitur, pengelolaan data pelanggan, serta branding data yang kurang maksimal. Informasi produk, promosi, dan proses pemesanan seringkali tidak terorganisir dengan baik sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi penjualan yang terpusat dan dapat dikelola secara mandiri oleh Aura Quina. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah website e-commerce penjualan dress wanita yang mampu mendukung proses bisnis Aura Quina secara menyeluruh. Website ini akan dilengkapi dengan fitur-fitur utama seperti katalog produk yang informatif, sistem transaksi online, manajemen pesanan, pengelolaan data pelanggan, serta laporan penjualan yang struktur. Dengan adanya sistem ini diharapkan proses operasional dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengembangan website e-commerce ini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan citra profesional brand Aura Quina di mata konsumen. Selain memperluas jangkauan pasar, website ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing brand di tengah persaingan industri fashion yang semakin ketat. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, Aura Quina diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memberikan pengalaman belanja yang lebih baik, aman, nyaman bagi pelanggan. Bab 2 Perencanaan 2.1 Sasaran utama proyek. Berikut adalah sasaran utama dari proyek pembuatan website penjualan dress Aura Quina. Yang pertama adalah sasaran klien yaitu brand Aura Quina. Website e-commerce ini kami rancang sebagai media digital resmi yang mendukung proses bisnis brand fashion wanita Aura Quina secara menyeluruh. Sasaran utama dari pengembangan website ini adalah pihak internal perusahaan, khususnya pemilik brand dan tim pengelola yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk, transaksi, serta data penjualan. Melalui website ini, pihak Aura Queen dapat mengelola katalog produk dress wanita secara terstruktur, mulai dari penambahan produk, pengaturan stok, pengelolaan harga, hingga promosi. Selain itu, sistem ini memungkinkan admin untuk memantau transaksi pelanggan, status pesanan, serta menghasilkan laporan penjualan secara otomatis dan terintegrasi. Website ini juga berfungsi sebagai representasi identitas digital brand Aura Quina dengan tampilan yang profesional dan sesuai dengan karakter brand. Website juga diharapkan mampu meningkatkan citra dan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Keberadaan website resmi juga mengurangi ketergantungan terhadap platform pihak ketiga serta memberikan kendali penuh terhadap pengelolaan bisnis. Dengan adanya sistem e-commerce yang terorganisir, Aura Quina diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing di industri fashion wanita yang semakin kompetitif. Lalu selanjutnya sasaran customer atau pengguna.
Website e-commerce ini ditujukan untuk pelanggan atau konsumen yang ingin melakukan pembelian dress wanita secara online dengan mudah, aman, dan nyaman. Sasaran pengguna mencakup masyarakat umum, khususnya wanita yang tertarik pada produk fashion dress dengan desain elegan dan modern. Melalui website ini, pelanggan dapat mengakses katalog produk secara lengkap dan informasi yang jelas seperti deskripsi produk, harga, ukuran, stok, dan foto produk. Website ini juga memberikan kemudahan dan dalam proses pemesanan, mulai dari pemilihan produk, keranjang belanja, hingga proses pembayaran online. Bagi pelanggan, website ini memberikan fleksibilitas untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Selain itu, sistem akun pengguna memungkinkan pelanggan untuk melacak status pesanan, melihat riwayat pembelian, serta mendapatkan informasi promo atau penawaran khusus dari Aura Quina. Dengan tampilan website yang user-friendly dan responsif di berbagai perangkat, website ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belanja online yang positif serta meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand Aura Quina. Tujuan proyek. Tujuan proyek pembuatan website penjualan dress wanita Aura Quina bertujuan untuk membangun sistem e-commerce yang modern, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh pihak perusahaan maupun pelanggan. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai media penjualan, tetapi juga sebagai sarana pendukung transformasi digital bisnis fashion. Adapun tujuan utamanya adalah menyediakan penjualan online resmi brand Aura Quina, mempermudah proses transaksi bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi pengelolaan produk dan transaksi, membangun citra dan branding perusahaan, serta mendukung transformasi digital bisnis fashion. Kriteria dan gambaran. Klien ideal dalam proyek ini adalah pelaku usaha di bidang fashion, khususnya brand yang bergerak dalam penjualan pakaian wanita seperti Aura Quina, yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui platform digital. Brand yang memiliki visi dan berkembang secara online dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan sangat sesuai dengan tujuan proyek ini. Aura Quina adalah brand fashion wanita membutuhkan sistem e-commerce yang mampu mengakomodasi pengelolaan produk dan transaksi secara mandiri. Brand yang sebelumnya mengandalkan media sosial atau marketplace pihak ketiga akan sangat terbantu dengan adanya website e-commerce yang terintegrasi dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis. Kriteria pengerjaan proyek. Kriteria pengerjaan proyek pembuatan website Dress Aura Quina adalah fitur dan fungsi. Website dikembangkan dengan fitur utama e-commerce seperti katalog produk, keranjang belanja, sistem pembayaran online, akun pengguna, promo, dan dashboard admin. Semakin kompleks fitur yang dikembangkan, maka semakin besar pula kebutuhan waktu dan sumber daya dalam proses pengembangannya. Waktu dan sumber daya. Proyek ini dikerjakan dalam lingkup proyek akademik, sehingga pengembangan disesuaikan dengan waktu dan sumber daya yang tersedia. Fokus utamanya adalah fungsionalitas inti dan kualitas sistem. Lalu metode pengembangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan dapat mengadopsi pendekatan terhadap incremental sehingga memungkinkan evaluasi dan perbaikan fitur secara berkala selama proses pengembangan. Baik, sekian saja mengenai penjelasan mengenai bab 1 dan bab 2. Lanjut lagi untuk selanjutnya bab 3 dan seterusnya. Oke, di sini saya Sigit Rahman dengan NIM 23000180055. Di sini saya akan melanjutkan tentang bab 3 yaitu Project Charter, Project Name, Website E-commerce Aura Quina Store, Project Number PMPP UAD 2025 tanggal 5 November 2025. Yang pertama adalah Project Goals. Aura Quina merupakan brand fashion wanita, gamis, setelan, piyama yang telah memiliki basis pelanggan di platform marketplace Shopee. Namun saat ini, seluruh aktivitas penjualan, promosi, dan interaksi pelanggan bergantung penuh pada Shopee. Ketergantungan ini membatasi kemampuan brand untuk membangun brand identity yang kuat, mengumpulkan data pelanggan, database secara mandiri, dan rentan terhadap perubahan algoritma serta kenaikan biaya admin di marketplace. Tujuan utama proyek adalah mewujudkan saluran penjualan baru yang terkontrol penuh, memperkuat citra brand Aura Quina agar lebih profesional dan eksklusif, serta memberikan pengalaman belanja yang terintegrasi dan mudah bagi pelanggan di luar marketplace. Yang kedua, deliverables. Yang pertama, mengembangkan website e-commerce yang fungsional untuk Aura Quina Store, menyediakan fitur katalog produk dengan sistem kategori, gamis, setelan, piyama, dan halaman detail produk seperti
deskripsi, harga, dan foto. Yang ketiga, membuat sistem keranjang belanja, shopping cart, dan fungsionalitas checkout online. Yang keempat, mengimplementasikan integrasi Pay Gateway, misalnya Midtrend atau Sendit, untuk menerima berbagai metode pembayaran, virtual account, e-wallet, dan lain-lain. Yang kelima, mengimplementasikan fitur perhitungan ongkos kirim otomatis yang terintegrasi dengan jasa kurir di Indonesia, seperti JNE dan SiCepat. Yang keenam, menyusun dashboard admin untuk mengelola data produk, stok, dan memproses pesanan, manajemen order. Yang ketujuh adalah melakukan pengujian fungsional sistem, terutama alur transaksi, dan menyusun panduan pengguna dasar untuk admin. Yang ketiga adalah scope definition. The project will in the project will include yang pertama, analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional website e-commerce. Yang kedua, perancangan UI UX desain antarmuka yang sesuai dengan brand identity Aura Quina. Yang ketiga, pengembangan fitur-fitur utama, katalog, keranjang, checkout, manajemen order. Yang keempat, desain antarmuka yang responsif dapat diakses di desktop ataupun mobile. Yang kelima, pengujian sistem, khususnya pada alur pemesanan dan pembayaran. Yang keenam, membuat website berbasis WordPress dan plugin WooCommerce dan database MySQL. The project will not include pengembangan aplikasi mobile natif terpisah Android atau iOS, sistem manajemen reseller dan dropshipping yang kompleks. Yang ketiga, integrasi langsung dengan sistem akuntansi atau ERP, Enterprise Resource Planning, pihak ketiga. Yang keempat, layanan digital marketing atau CEO, Search Engine Optimization, pasca peluncuran. Yang keempat adalah Project Milestones. Milestone, persetujuan Project Charter, analisis kebutuhan dan desain UI UX, pengembangan website, instalasi dan konfigurasi WooCommerce dan tema, integrasi payment gateway dan logistik, pengujian sistem UAT dan revisi, peluncuran Go Live website. Target waktu 5 November 2025, 31 Maret 2026 sampai 15 April 2026. 31 Mei 2026 sam- dan 10 Juni 2026, 20 Juni 2026, 20 Juli 2026. Asumsi, constraint, dan dependence. Asumsi. Yang pertama, mitra, pemilik Aura Quina menyediakan semua data produk, foto, resolusi tinggi, deskripsi, harga, dan stok awal secara lengkap dan akurat. Dua, tersedia akses internet yang stabil selama proses pengembangan dan pengujian. Tiga, pemilik Aura Quina bersedia mendaftar dan menyediakan APK yang valid dari layanan payment gateway dan ongkos kirim yang dipilih. Mitra aktif memberikan feedback dan koordinasi selama proses implementasi. Constraint atau kendala. Satu, waktu pengerjaan proyek terbatas sekitar 3 bulan. Dua, anggaran proyek bersifat minimal, proyek akademik atau tugas kuliah. Tiga, sistem dibangun menggunakan sumber daya mahasiswa dan hosting berbagi, shared hosting atau hosting uji coba, bukan server dedicated premium. Dependence atau ketergantungan. Yang pertama, ketergantungan utama pada ketersediaan dan kualitas data produk dari mitra Aura Quina. Kedua, ketergantungan pada pihak ketiga penyedia payment gateway dan logistik.
dalam hal proses pendaftaran, persetujuan, dan kelancaran layanan IP mereka. Yang ketiga, kesiapan hosting dan domain yang akan digunakan untuk peluncuran. Go live. 6. Relate dokumen. Yang pertama, dokumen rencana proyek, laporan awal proyek website e-commerce Aura Kuina 2025. Yang kedua, hasil observasi dan analisis kompetitor website brand fashion sejenis. Mengadaptasi dari hasil observasi dan wawancara. Yang ketiga, dokumen desain UI dan UX, wireframe dan mockup. 7. Project Organizational Structure. Project Sponsor, ESA, Frisiana Sanyoto. Menyetujui memberikan. Project Manager, Asifa Citra Rahmadini. Data dan informasi dan mendanai proyek. Ketiga, UI UX Designer yang Sigit Nurrahman dan Fauzan Sadida Ramadan. Mengatur pelaksanaan proyek. Front-end Developer, Rizky Aditya dan Fauzan Sadida Ramadan. Menyusun analisis dan kebutuhan sistem. Back-end Developer, Sigit Nurrahman dan Rizky Noviansyah. Membangun aplikasi web. Database Administrator, Rizky Noviansyah dan Rizky Aditya. Pengujian dan penggunaan utama. Content Writer, Asifa Citra Rahmadini dan Rizky Noviansyah. Mendesain dan mengoptimasi dan menjaga keamanan basis data. Tester atau QA Engineer, Asifa Citra Rahmadini. Menyusun analisis kebutuhan sistem. 8. Project Authorization. Approved by Esa Frisiana Sunyoto. Business Manager menandatangani tanggal 5 November 2025. Approved by Asifa Citra Rahmadini. Project Manager menandatangani tanggal 5 November 2025. Sekian presentasi dari saya. Bisa lanjutkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan bab 4 yaitu analisis SWOT. Utama kekuatan atau strength. Website e-commerce yang dinamis memungkinkan penyajian informasi, produk, dan transaksi secara cepat, terpusat, dan profesional. Memberikan kendali penuh kepada Aura Kuina dalam pengelolaan produk, data pelanggan, dan proses penjualan tanpa ketergantungan pada marketplace. Dilengkapi fitur inti e-commerce seperti katalog produk, keranjang belanja, checkout, dan dashboard admin. Menjadi sarana penguatan citra dan branding Aura Kuina sebagai brand fashion wanita yang modern dan terpercaya. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Pengelolaan website bergantung pada ketersediaan admin yang aktif memperbarui konten dan data produk. Ketergantungan pada plugin pihak ketiga untuk pembayaran dan pengiriman dapat mempengaruhi stabilitas sistem. Website memerlukan pemeliharaan teknis rutin agar performa dan keamanan tetap optimal. Tingkat kepercayaan pelanggan terhadap website baru masih perlu dibangun dibandingkan marketplace besar. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Meningkatnya tren belanja online, khususnya produk fashion wanita, membuka peluang pasar yang luas. Website dapat dikembangkan dengan fitur tambahan seperti promo, membership, dan royalitas pelanggan. Memungkinkan pengumpulan database pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran jangka panjang. Berpeluang menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti influencer, media fashion, dan mitra logistik. Selanjutnya ada ancaman atau threats. Persaingan ketat dengan brand fashion lain yang telah memiliki sistem e-commerce dengan matang. Perubahan kebijakan atau gangguan layanan dari penyedia payment gateway dan jasa pengiriman. Risiko keamanan data dan serangan siber jika pengelolaan sistem tidak optimal. Ketergantungan pada koneksi internet dan perangkat digital dalam mengakses website. Selanjutnya bab 5 yaitu WBS dan Responsibility Matrix. Tahapan proyek. Yang pertama ada manajemen proyek.
Tugasnya membuat proposal proyek, menentukan lingkup proyek, mengembangkan rencana proyek, memantau dan mengontrol pelaksanaan proyek, dan menutup proyek. Selanjutnya ada penerimaan mitra. Tugasnya mengidentifikasi dan merekrut penyedia mitra, menetapkan perjanjian kemitraan, mengintegrasikan layanan mitra. Selanjutnya analisis bisnis. Tugasnya melakukan riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menentukan persyaratan produk atau layanan, dan terakhir mengembangkan model bisnis. Selanjutnya ada pengembangan platform. Tugasnya mendesain UI UX dan front end, pengembangan back end, desain dan implementasi database. Selanjutnya ada software testing. Tugas-tugasnya ada functional testing, unit testing, integrasi testing, system end-to-end testing, acceptance testing. Yang selanjutnya ada non-functional testing, terdapat performance testing, usability testing, compatibility testing. Selanjutnya ada perbaikan sistem jika terdapat. Yang terakhir ada user training, di mana tugas ada training admin system, training operator, dan training simulasi operasional. Untuk WBS-nya tahap proyek pembuatan website. Yang pertama ada manajemen proyek dengan tugas-tugasnya, yang membuat proposal proyek, menentukan lingkup proyek, mengembangkan rencana proyek, memantau dan mengontrol pelaksanaan proyek, dan terakhir menutup proyek. Selanjutnya ada penerimaan mitra, mengidentifikasi dan merekrut penyedia mitra, menetapkan perjanjian kemitraan, mengintegrasikan layanan mitra. Selanjutnya ada integrasi bisnis, yang terdapat tugas-tugas melakukan riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menentukan persyaratan produk atau layanan, mengembangkan model bisnis. Selanjutnya ada pengembangan platform, desain UI UX dan front end, pengembangan back end, serta desain dan implementasi database. Selanjutnya ada software testing. Di sini terdapat tiga tugas. Yang pertama functional testing, terdapat unit testing, integrasi testing, sistem atau end-to-end testing. Yang terakhir ada acceptance testing. Untuk non-functional testing terdapat performance testing, usability testing, dan compatibility testing. Yang terakhir perbaikan sistem jika terdapat. Untuk yang terakhir ada user training. Terdapat tugas-tugas seperti training admin system, training operator, dan simulasi operasional. Baik, di sini selanjutnya ada responsibility matrix. Untuk penjelasan kode-kode ini atau huruf-huruf ini terdapat di bawah. RASI adalah matriks penugasan tanggung jawab yang ditugaskan dalam manajemen proyek untuk menentukan peran anggota tim dalam menyelesaikan tugas atau hasil. Arti dari setiap kode: A untuk accountable atau penanggung jawab utama, R responsible atau pelaksana tugas, C consult atau pemberi masukan, I inform atau pihak yang diinformasikan. Untuk yang pertama, manajemen proyek dengan tugas membuat proposal proyek. Project manager Ashifa dikodekan dengan huruf A dan R. UI UX designer Sigi dan Fauzan dengan huruf I. Front end develop Rizky dan Fauzan dengan kode I. Back end developer Sigit dan Rizky dengan huruf I. Database admin Rizky dan Rizky dengan kode I. Content writer Ashifa dan Rizky dengan kode C, tester atau QA dengan Ashifa dengan huruf I. Menentukan lingkup proyek. Yang pertama ada A dan R. Untuk tugas-tugas selanjutnya diberi huruf C. Selanjutnya mengembangkan rencana proyek. Yang pertama ada A dan R. Untuk tugas-tugas selanjutnya diberi huruf C. Monitoring dan kontrol proyek. Yang pertama di sini diberi huruf A dan R.
Untuk tugas-tugas selanjutnya diberi huruf I juga, menutup proyek A dan R juga. Untuk tugas-tugas selanjutnya diberi huruf I juga. Selanjutnya ada penerimaan mitra dengan tugas-tugas mengidentifikasi dan merekrut penyedia mitra. Yang pertama ada A, kemudian I, C, dan I. Selanjutnya menetapkan perjanjian kemitraan. Yang pertama ada A, I, C, dan I. Selanjutnya mengintegrasikan layanan mitra. Yang pertama ada A, kemudian C, R, C, I, dan C. Selanjutnya ada analisis bisnis. Yang pertama melakukan riset pasar dengan huruf A sebagai awal, kemudian C, I, R, dan yang terakhir I. Selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama ada A, R, C, C, dan I. Menentukan persyaratan produk ada A, R, C, dan C. Mengembangkan model bisnis. Yang pertama ada A, kemudian C, I, C, dan I. Selanjutnya ada pengembangan platform dengan tugasnya desain UI, UX, dan front end. Diberi huruf A, R, C, dan I. Selanjutnya pengembangan back end ada A, R, C, dan I. Dan yang terakhir ada desain dan implementasi database dengan diberikan huruf A, C, R, I, dan I. Dan terakhir ada software testing. Yang pertama ada functional testing dengan tugas-tugasnya. Yang pertama dari unit testing diberi huruf A, C, I, dan R. Integration testing ada A, C, I, dan R. System end-to-end testing ada A, C, I, dan R. Acceptance testing yang pertama ada A, C, I, dan R. Selanjutnya ada non-functional testing, performance testing dengan huruf A, C, I, dan R. Usability testing A dan R, C, I, dan R. Compatibility testing ada A dan R, C, I. Perbaikan sistem jika terdapat ada A, C, R, C, I, dan C. Selanjutnya ada user training. Training admin ada A, C, R, dan C. Training operator ada A, C, I, R, dan C. Selanjutnya yang terakhir ada simulasi operasional ada A, R, C, sampai akhir. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan proposal yaitu bab 6 Gantt chart. Di Gantt chart sendiri ada beberapa proses. Yang pertama adalah manajemen proyek yang terdiri dari beberapa sub, yaitu membuat proposal proyek yang dilaksanakan pada bulan Januari minggu ke-1, menentukan lingkup proyek di minggu kedua, mengembangkan rencana proyek di minggu ketiga, memantau dan mengontrol pelaksanaan proyek dimulai dari hari pertama atau Januari minggu ke-1 sampai hari terakhir yaitu Juli minggu ke-4. Dan menutup proyek itu di hari terakhir yaitu bulan Juli minggu ke-4. Selanjutnya adalah proses penerimaan mitra yang terdiri dari 3 sub. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan merekrut penyedia mitra. Kami laksanakan pada bulan Maret minggu ke-1, lalu menetapkan perjanjian kemitraan dan mengintegrasikan layanan mitra yaitu di bulan Maret juga di minggu kedua. Selanjutnya adalah proses analisis bisnis. Di proses analisis bisnis, kami melakukan riset pasar pada bulan Maret juga di minggu ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan di minggu ketiga, menentukan persyaratan produk atau layanan di minggu keempat bulan Maret, dan mengembangkan model bisnis di bulan yang sama minggu keempat. Lalu ada pengembangan platform, yaitu desain UI UX dan front end, yang kami laksanakan pada bulan
April dari minggu pertama sampai minggu keempat. Lalu ada pengembangan backend di minggu kedua sampai minggu keempat di bulan April. Dan desain dan implementasi database yaitu di bulan April juga di minggu kedua sampai minggu keempat. Selanjutnya adalah software testing. Di software testing ada beberapa sub juga. Yang pertama adalah functional testing yang kami laksanakan pada bulan Juni minggu pertama. Di functional testing ada beberapa bagian yaitu unit testing, integrasi testing, sistem end-to-end testing, dan acceptance testing yang dilaksanakan di bulan yang sama yaitu Juni dan minggu pertama semua. Selanjutnya adalah non-functional testing yang terdiri dari 3 bagian yaitu performance testing, usability testing, dan compatibility testing yang dilakukan pada minggu selanjutnya di bulan Juni yaitu minggu kedua. Terakhir ada perbaikan sistem jika terdapat. Itu dilaksanakan pada bulan Juni minggu ketiga sampai Juli minggu ke-1. Dan terakhir adalah user training. Di user training melakukan riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, dan menentukan persyaratan produk atau layanan yang dilaksanakan pada bulan Juli di minggu pertama. Selanjutnya adalah bab 7, Project Activity List and Row Diagram Method. Di sini terdapat tabel activity list yang ada beberapa kolom yaitu kode, aktivitas, aktivitas pendahulu, penanggung jawab, deskripsi aktivitas, dan durasi pengerjaan. Pertama ada manajemen proyek yaitu Asifa Citra Ramadini selama 118 hari. Selanjutnya adalah membuat proposal proyek, itu penanggung jawabnya Asifa Citra Ramadini. Aktivitasnya adalah mendefinisikan tujuan, ruang lingkup, deliverables, anggaran, timeline, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan persetujuan dan pendanaan. Durasi pengerjaannya yaitu 7 hari. Selanjutnya adalah menentukan lingkup proyek yang dipenanggung-jawabi oleh Asifa Citra juga. Kegiatannya adalah merinci secara spesifik apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Ini mencakup fitur fungsi, batasan, dan kriteria penerimaan. Mencegah scope creep. Lama pengerjaan yaitu 7 hari. Selanjutnya adalah mengembangkan rencana proyek yang dipenanggung-jawabi oleh Asifa Citra, yaitu membuat rencana terperinci yang menguraikan tugas, dependensi, durasi, sumber daya, dan milestone proyek. Ini berfungsi sebagai roadmap untuk eksekusi proyek nantinya. Durasi pengerjaannya adalah 7 hari. Lalu ada aktivitas memantau dan mengontrol pelaksanaan proyek. Penanggung jawabnya Asifa Citra. Untuk melacak kemajuan proyek terhadap rencana, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran, termasuk pelaporan berkala. Lama durasinya adalah selama 118 hari. Selanjutnya adalah menutup proyek yang penanggung jawabnya juga adalah Asifa Citra. Untuk memformalkan penyelesaian proyek termasuk dokumentasi akhir, penyerahan deliverables, evaluasi kinerja, dan penutupan kontrak selama 3 hari durasinya. Kedua ada penerimaan mitra. Penanggung jawabnya Asifa Citra Ramadini selama 12 hari. Kedua ada mengidentifikasi dan merekrut penyedia mitra. Untuk mencari, mengevaluasi, dan memilih mitra potensial yang memiliki keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek. Durasinya adalah 7 hari. Lalu ada menetapkan perjanjian, merundingkan dan menformalkan persyaratan kemitraan, termasuk tanggung jawab, kewajiban, dan pembagian keuntungan atau biaya. Durasinya 3 hari.
Selanjutnya, mengintegrasikan layanan mitra. Penanggung jawab Asia Siva Citra yaitu menggabungkan layanan mitra ke dalam alur kerja proyek dan memastikan interoperabilitas sistem. Selama durasi adalah 2 hari. Selanjutnya adalah analisis bisnis, yang penanggung jawabnya adalah Rizky Noviansa dan Rizky Aditya. Lama pengerjaannya adalah 14 hari. Di analisis bisnis terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama adalah melakukan riset pasar, mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk memahami tren persaingan dan kebutuhan pelanggan. Durasinya 4 hari. Untuk penanggung jawabnya adalah Rizky Noviansa, Rizky Aditya. Lanjut adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan masalah pelanggan yang akan diatasi oleh produk atau layanan. Durasinya adalah 3 hari. Selanjutnya, menentukan persyaratan produk atau layanan. Deskripsi pengerjaannya yaitu menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi persyaratan fungsional dan non-fungsional untuk produk atau layanan. Durasinya 2 hari. Selanjutnya, mengembangkan model bisnis, yaitu untuk mendefinisikan bagaimana produk akan menciptakan nilai, menghasilkan pendapatan, dan mencapai keberlanjutan. Durasi pengerjaan 5 hari. Selanjutnya, yang keempat adalah pengembangan platform yang ditanggung jawab oleh Sigit Nurrahman, Fauzan Sadida, dan Rizky Aditya, yang berdurasi selama 44 hari. Desain UI UX dan front end. Merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik untuk memastikan pengalaman pengguna yang positif. Durasi selama 18 hari. Pengembangan back-end dikerjai oleh Sigit Nurrahman dan Rizky Noviansa untuk membangun logika dan infrastruktur server-side yang mendukung fungsionalitas platform. Durasi selama 26 hari. Selanjutnya, desain dan implementasi database yang dikerjai oleh Rizky Noviansa, Rizky Aditya untuk merancang dan membangun database untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi. Durasi pengerjaan 26 hari. Yang kelima adalah software testing, yang penanggung jawabnya adalah Siva Citra selama 24 hari. Functional testing memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan selama 7 hari. Unit testing menguji unit kode individual untuk memverifikasi fungsinya selama 2 hari. Integrasi testing menguji interaksi antara berbagai modul atau komponen perangkat lunak selama 2 hari. Selanjutnya, sistem end-to-end testing menguji seluruh sistem untuk memverifikasi bahwa semua komponen bekerja sama dengan benar selama 2 hari. Acceptance testing menguji perangkat lunak oleh pengguna akhir untuk memastikan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Durasi 1 hari. Selanjutnya, non-functional testing, yaitu menguji aspek non-fungsional perangkat lunak seperti kinerja, kegunaan, dan kompatibilitas. Durasi selama 6 hari. Selanjutnya, performance testing, yaitu menguji kinerja perangkat lunak di bawah berbagai beban kerja. Durasi 2 hari. Selanjutnya, usability testing, menguji seberapa mudah perangkat lunak digunakan dan dipahami oleh pengguna. Durasi pengerjaan 2 hari. Compatibility testing, yaitu menguji kompatibilitas perangkat lunak dengan berbagai perangkat keras dan sistem operasi dan browser. Durasi 2 hari. Perbaikan sistem jika terdapat dipenanggujawabi oleh Sigit Nurrahman, Fauzan Sadida, Rizky Aditya, Rizky Noviansa, yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang terdapat saat melakukan testing. Durasi pengerjaan yaitu 11 hari. Selanjutnya, yang keenam ada user testing, yang penanggung jawabnya ada Asifa Citra dan Rizky Noviansa selama 3 hari. Training admin system
ada untuk memberikan pelatihan kepada administrator sistem tentang cara mengelola dan memelihara platform selama 1 hari. Training operator memberikan pelatihan kepada operator tentang cara menggunakan platform untuk melakukan tugas sehari-hari. Durasi pengerjaan 1 hari, yaitu yang terakhir ada simulasi operasional. Deskripsi tugasnya adalah melakukan simulasi operasional untuk memastikan bahwa pengguna siap menggunakan platform dengan lingkungan nyata. Durasi pekerjaan selama 1 hari. Selanjutnya adalah row diagram method. Di sini ada beberapa fase. Yang pertama ada A sampai C adalah fase untuk persiapan, baik itu analisis bisnis, manajemen proyek, atau pembuatan proposal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah C sampai L, itu fase development, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu atas dan bawah. Bagian atas itu untuk UI, UX, dan front end, yang di bawah adalah bagian back end dan database. Selanjutnya ada percabangan lagi di node L sampai S, yaitu dibagi menjadi 2 untuk testing dan training. Selanjutnya adalah fase terakhir, yaitu sampai node W, yaitu fase penyelesaian. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari bab 8 dan 9. Ya baik, di sini ada bab 8 yaitu tabel rencana pembiayaan. Di sini tertera seluruh rencana biaya eh, mulai dari domain, nama kebutuhan yaitu domain, protection, ada hosting juga, ada titian email, SL premium, ranking coach, cadangan biaya layanan. Nah, di sini untuk kategorinya itu hosting dan layanan keseluruhan secara keseluruhan. Terus juga ada nama aktivitas yaitu ada pendaftaran pengelolaan domain website, sudah keamanan dasar website, ada penyewaan server hosting website, layanan email profesional selama 1 tahun, sertifikat keamanan SSL selama 1 tahun, optimasi SEO dan monitoring website, dan terakhir penyesuaian harga dan kebutuhan teknis tambahan. Yang semua itu ada parkiran biaya yaitu untuk domain sekitar Rp120.000, lalu ada protection yaitu sekitar Rp10.000, lalu ada hosting Rp300.000, titian email Rp288.000, SSL premium kisaran Rp144.000, ranking coach itu ada Rp96.000, cadangan biaya layanan Rp42.000. Untuk totalnya untuk hosting dan layanan pendukung yaitu sekitar Rp1 juta. Lalu ada jasa pengembangan website yang nama kebutuhannya itu ada analisis kebutuhan sistem, desain UI UX, ada pengembangan front end, lalu ada pengembangan back end dan database, lalu yang terakhir ada pengujian dan deployment. Untuk kategorinya itu sama semua, jasa pengembangan semua. Lalu ada nama aktivitasnya. Di sini ada analisis kebutuhan dan perencanaan proyek. Untuk desain UX itu ada perancangan tampilan dan pengalaman pengguna. Lalu ada pengembangan front end itu nama aktivitasnya itu implementasi antarmuka website. Ada pengembangan logika sistem dan base data. Dan terakhir ada pengujian sistem dan implementasi. Untuk kisaran harganya yaitu untuk analisis kebutuhan sistem itu ada Rp750.000. Untuk desain UI UX itu ada Rp800.000. Habis itu ada pengembangan front end-nya itu Rp900.000. Pengembangan back end dan database kisaran Rp900.000. Dan terakhir pengujian deployment itu sekitar Rp650.000. Untuk total harga yaitu kisaran Rp4 juta untuk total pengeluaran keseluruhan mulai dari hosting dan layanan pendukung dan juga jasa pengembangan website itu ada total pengeluaran yaitu Rp5 juta. Dari sini saya langsung aja membacakan bab 9 yaitu terkait responsibility assignment metric.
Ya, di sini responsibility achievement metric adalah sesuai keterangannya, yaitu eh, kalau R itu responsible, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pekerjaan. Poin yang pertama, orang yang secara langsung mengerjakan dan menyelesaikan tugas, melakukan eksekusi pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Nah, poin yang tiga itu dapat terdiri dari satu atau beberapa orang dalam tim. Untuk keterangan dari P yaitu primary atau accountable, yaitu penanggung jawab utama atau pemilik tugas, yaitu orang yang memiliki otoritas pengambilan keputusan akhir, lalu bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan tugas tersebut, lalu memastikan tugas diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dan terakhir, hanya ada satu orang yang menjadi P untuk setiap tugas-tugasnya. Jadi setiap tugas di sini hanya ada satu orang yang menjadi P. Kalau untuk R itu ada beberapa orang yang bertanggung jawab. Ya dapat saya contohkan di sini itu untuk pembuatan proposal itu project manager, Siva Citra dan ini RP. Lalu di sini untuk contoh ada R-nya yaitu di bagian mengintegrasikan layanan mitra. Untuk P-nya atau primary itu ada project manager yaitu Ashifa. Lalu ada R-nya di sini itu ada front end development itu ada Rizky dan Fauzan, dan juga ada back end-nya Sigit dan Rizky juga. Itu untuk contohnya, salah satu contohnya. Lalu di sini saya akan membacakan surat perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding. Pada hari ini, Jumat tanggal 16 Januari tahun 2026, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Esa Frisyana Sanyoto, jabatan Business Manager, alamat Perumahan Pesona Gebang Regensi, Blok Pesona A6 Jetis Wedo Martani, Kecamatan Gemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor telepon 0877 1151 6373, email auraquina9@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama brand Aura Quina selanjutnya disebut pihak pertama. Nama Asyifa Citra Rahmadini, jabatan Project Manager, institusi Program Studi Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, telepon 0857 8995 922, email 2301870@webmail.uad.ac.id. Bersama anggota tim, yang pertama Sigit Nurrahman, tugas sebagai UI UX designer dan backend developer. Yang kedua ada Rizky Noviansyah, tugasnya backend developer, database administrator, dan content writer. Tiga ada Rizky Aditya, tugas itu sebagai front end developer dan database administrator. Yang keempat ada Fauzan Sadar Ramadan sebagai UI UX designer dan front end developer. Selanjutnya pihak kedua, para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1. Bentuk kerjasama. 1. Kerjasama ini disepakati atas dasar saling menguntungkan dan itikat baik antara kedua belah pihak. 2. Bentuk kerjasama antara pihak pertama dan pihak kedua adalah pengembangan website e-commerce penjualan dress wanita brand Aura Quina. 3. Website yang dikembangkan berfungsi sebagai media penjualan online resmi Aura Quina yang dikelola secara mandiri oleh pihak pertama. Pasal 2. Ruang lingkup kerja ruang lingkup pekerjaan. 1. Analisis kebutuhan sistem website e-commerce. 2. Perancangan UI UX sesuai identitas brand Aura Quina. 3. Pengembangan website berbasis WordPress dan WooCommerce. 4. Implementasi fitur. Yang pertama ada katalog produk, kedua ada
keranjang belanja dan checkout. Ketiga ada dashboard admin. Keempat integrasi payment gateway. Kelima ada integrasi jasa pengiriman. Nah, yang kelima itu pengujian sistem dan perbaikan jika diperlukan. Yang keenam pelatihan dasar penggunaan sistem untuk admin. Ruang lingkup kerjasama tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile native dan layanan digital marketing lanjutan. Lanjut ke pasal 3 yaitu hak dan kewajiban. Pihak pertama berkewajiban. Yang pertama menyediakan data produk, foto deskripsi, harga, stok secara lengkap dan benar. Yang kedua ada memberikan akses dan dukungan teknis yang dibutuhkan. Yang ketiga ada memberikan feedback selama proses pengembangan. Pihak kedua berkewajiban. Yang pertama ada mengembangkan website sesuai proposal dan jadwal yang disepakati. Yang kedua menjaga kualitas keamanan dan fungsionalitas sistem. Yang ketiga menyerahkan website beserta panduan penggunaan. Pihak pertama berhak yang pertama menerima hasil pengembangan website e-commerce sesuai dengan ruang lingkup, spesifikasi, dan jadwal yang telah disepakati dalam proposal project. Dua, meminta perbaikan atau revisi setiap terhadap website apabila hasil pekerjaan pihak kedua tidak sesuai dengan kesepakatan atau masih terdapat kesalahan fungsional. Tiga, mendapatkan dokumentasi serta panduan penggunaan website sistem website. Yang keempat, mengelola dan menggunakan website secara penuh setelah dilakukan serah terima project. Yang kelima, memberikan persetujuan akhir acceptance atas hasil pekerjaan sebelum project dinyatakan selesai. Pihak kedua berhak yang pertama mendapatkan data, informasi, dan dukungan dari pihak pertama yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan proyek. Yang kedua, menggunakan hasil proyek sebagai bahan laporan akademik dan portofolio dengan tetap menjaga kerahasiaan data dan informasi bisnis pihak pertama. Pasal 4, jangka waktu kerjasama. Yang pertama, kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan tahapan dan jadwal proyek yang tercantum dalam Gantt chart dan Project Milestones, terhitung sejak tanggal 5 November 2025 sampai dengan 20 Juli 2026. Apabila terdapat penyesuaian jadwal akibat kendala teknis, perubahan kebutuhan proyek, atau faktor eksternal lainnya, maka perubahan waktu pelaksanaan dapat disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak tanpa mengubah substansi perjanjian ini. Pasal 5, pembiayaan. 1. Total biaya pengembangan website adalah sebesar 5 juta rupiah. Rincian biaya mengacu pada tabel rencana pembiayaan dalam proposal project. Pasal 6. Kepemilikan dan kerahasiaan. Yang pertama, website yang telah selesai menjadi hak milik pihak pertama. Yang kedua, pihak kedua wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi bisnis Aura Quina. Pasal 7. Penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui musyawarah dan mufakat sesuai hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Pasal 8. Penutup. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dibuat dan ditandatangani Yogyakarta 16 Januari 2026. Pihak pertama, Business Manager Aura Quina Esa Frisyana Sanyoto. Pihak kedua, Project Manager Asifa Citra Rahmadini menandatangani.